Dari Bumi Karang Putih Darung Padang, 103.4 Kelas FM, this is the actual radio. Assalamualaikum, apa kabar Classy People? Saya Lia Priyanka, Anda mencermati program Kata KJ. Classy People, berita tentang kekerasan seksual yang terjadi pada anak makin sering terdengar. Begitu seringnya berita semacam ini muncul, sehingga rasanya tak cukup ruang tersisa bagi keamanan anak-anak kita. Kalau dulu, menitipkan anak pada tetangga barang sebentar dirasa biasa. Saat ini orang tua penuh curiga, tak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya karena pelaku kekerasan seksual pada anak bisa siapa saja. Bahkan orang-orang yang seharusnya menjaga turut melakukannya. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3A PPKB Sumatera Barat mencatat, tahun 2022 lalu pelecehan seksual yang terjadi pada anak adalah 317 kasus. Bila dalam satu tahun ada 365 hari, artinya rata-rata nyaris satu kasus terjadi setiap hari. Topik ini akan menjadi pembahasan program Kata KJ kali ini yang langsung dipandu oleh Bapak Khairul Jasmi, seorang wartawan senior. Assalamualaikum Pak KJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke Pak Nah, KJ, ini Bapak izin. kami persilahkan, ya minal aidin Bapak izin juga Pak. Kami persilahkan Pak, silahkan langsung memandu diskusinya di program Kata KJ kali ini. Baiklah pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada, program Kata KJ hari ini akan membahas pelecehan terhadap anak dengan sumber-sumber yang sangat berkompeten. Pertama, saya sapa dulu beliau Bapak Pariono, Sarjana Pendidikan, Kepala UPTD PPA Sumatera Barat. Selamat siang Pak, menjelang sore. Selamat siang menjelang sore Pak KJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, AKP Alfian Nurman, Perwira Unit PPA Ditreskrimum Polda Sumbar. Selamat siang Pak Alfian. Ya, Pak, Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore, Pak. Berikut Bapak Kuswardani Susari, berikut Ibu Kuswardani Susari Putri MSc, psikolog dari psikolog Iya, klinis. Selamat sore iya. Ibu. Sore, Assalamualaikum semuanya. Sehat Pak KJ? Sehat dong. Alhamdulillah. Dan berikut Tarinda Hernawati Elizabeth, Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Saya akan Ya, mulai Pak. dengan Siap. Bapak kita Pak Pariono. Eh, Data yang disebutkan oleh Lia tadi adalah 113. 317. Memang 317. kekerasan 113 ya? 17. 317 Pak. 317. Itu yang dilaporkan. Ya. Yang kita tidak tahu. Dan pelecehan itu bisa oleh ayah, oleh kakak, oleh adik, oleh guru mengaji, oleh guru olahraga, oleh siapa saja terhadap anak yang rentan dalam hidupnya. Yang sebenarnya dia telanjang dari pengawasan dari apa saja dan dia hanya bertumpu kepada orang-orang dewasa yang mesti melindunginya, namun ada yang berbuat jahat. Nah, bagaimana pandangan PPA Sumatera Barat terhadap kondisi ini, Pak? Silakan Pak Pariono. Terima kasih Pak KJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber serta para pendengar Radio Klasi FM. Tentu dengan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2022 lalu, jumlah yang sangat signifikan, sangat tinggi sekali, itu menjadi kita sangat prihatin kondisi kasus, terutama kasus pelecehan seksual terhadap anak. Kita tinggalkan 2022, coba kami sampaikan rilis kami tahun 2023 saja, Pak KJ dan pemirsa. Periode 1 Januari sampai 30 April saja, itu kasus sudah sangat tinggi. Artinya apa? Memang ada dua kemungkinan yang kami dapatkan dari kasus membengkaknya atau meningkatnya kasus ini. Yang pertama,
tentu kami dari pihak UPTD, PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Barat terus memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kasus yang terjadi di lingkungan, baik lingkungan keluarga, rumah tangga, ataupun kaum masyarakat, tidak perlu lagi ditutupi. Karena selama ini kasus yang terjadi, baik itu di lingkungan keluarga, kaum, nagari, di kabupaten kota, masih enggan atau masih segan untuk melaporkannya. Nah, tahun ini kami memperkirakan meningkatnya kasus itu karena adanya kesadaran masyarakat, Pak KJ, para pemirsa. Artinya apa? Masyarakat tidak segan lagi, tidak malu lagi untuk menyampaikan kasus ini kepada pihak yang berwenang, terutama pada kami. Kehadiran UPTD PPA Sumatera Barat dan juga kabupaten kota menjadi sarana atau tempat para korban atau keluarga siapapun itu yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian atau kasus yang terjadi di lingkungan untuk segera menyampaikannya atau melapornya kepada masyarakat. Artinya apa, Pak KJ? Kasus ini memang kalau kita lihat memang sungguh tinggi, sangat tinggi sekali. Nah, tapi di sisi lain kami juga merasa bangga atau memberikan dukungan kepada masyarakat bahwa masyarakat sudah mulai sadar, mulai tahu di mana mereka harus menyampaikan keluhan mereka, di mana mereka menyampaikan kasus ini, terutama kepada kami, kepada pihak UPTD PPA Sumatera Barat. Nah, di periode untuk Januari sampai April saja, Pak KJ, itu kasus sudah sangat tinggi. Kasus anak saja itu 133, Pak KJ. 133 kasus yang sudah terjadi. Artinya periode triwulan pertama saja sudah sangat tinggi. Makanya memang kami di pihak UPTD mengimbau juga pada masyarakat, kepada kita semua, agar betul-betul memberikan pengamanan atau penjagaan atau pembinaan pada keluarga dan anak kita agar hal ini mungkin lebih diminimalisir. Artinya apa? Ketahanan keluarga kita, Pak KJ. Rata-rata yang terjadi, kasus yang terjadi bukan orang luar, tapi orang-orang terdekat di lingkungan korban. Baik itu orang tua kandung, orang tua angkat atau orang tua tiri, bapak tiri, paman, kakek, nenek, dan tetangga. Artinya kita tidak lagi merasa nyaman, seperti yang sampai tadi dari radio tadi, dari bawa acara tadi, bahwa anak-anak kita tidak nyaman lagi, tidak ada tempat mereka lagi yang merasa nyaman. Nah, ya bahkan yang seharusnya melindungi mereka, bahkan seharusnya yang menjaga mereka, mengayomi mereka, sekarang menjadi predator, menjadi sumber kasus, sumber malapetaka. Nah, mungkin dengan forum ini mau kita mencari, memang kalau kami memperkirakan kasus tidak akan hilang total, tapi bagaimana sekurang-kurangnya kita mengurangi dan menyelesaikannya atau mencari solusi, membantu korban dan pelaku, memberikan dampak yang signifikan. Bagi korban kita berikan penguatan dan pendampingan semaksimal mungkin agar mereka kembali pulih seperti biasa. Nah, di sisi lain juga bagaimana kita bisa memberikan penguatan juga, pendampingan secara psikologis ataupun pemulihan kembali pada anak-anak kita. Karena apa? Mengapa kami bilang seperti itu? Karena sesuai dengan data yang kami terima, yang kami peroleh, rata-rata pelaku, Pak KJ, rata-rata pelaku itu bekas korban. Mereka korban dulunya. Mengapa hal ini terjadi? Karena mungkin dulu tidak pernah terjadi mungkin pendampingan, penyelesaian, pemulihan kembali pada saat psikologis mereka. Jadi akhirnya dendam mereka, secara psikologis mereka masih merasa dendam dan sakit hati. Akhirnya mereka mungkin saat ini mereka jadi pelaku. Nah,
Dengan adanya UPTD, UPPA, Polres, dan LSM, penggiat, dan stakeholder yang lain, mari sama-sama kita bersinergi untuk bisa bagaimana kasus ini bisa kita tangani, korbannya bisa kita bantu, kita dampingi, dan pelakunya bisa kita berikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Mungkin itu sementara untuk Pak Haji. Sedikit Pak, petanya ada enggak Pak? Di mana terbanyak domisilinya, di kota atau di desa, kemudian pendidikan atau ekonominya gimana Pak? Oke, kalau kasus yang kami terima Pak Kaji untuk tahun ini itu rata-rata kasus yang paling tinggi itu kasus anak itu di Kabupaten Dharmasraya. Dharmasraya itu ada kasus 24 kasus. Kemudian kalau perempuan itu kasusnya tertinggi kasus periode Januari sampai 30 April saja itu sudah 47 kasus. Yang tertinggi ada dua, yaitu tiga, ada Bukit Tinggi, ada Kota Padang, dan ada Pasaman Barat. Rata-rata kasusnya 6 kasus untuk perempuan saja. Mungkin itu Pak. Oke Pak. Baik, saya mau ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak kita Alfian Norman dari Polda Sumbar. Kita ingin mendengar dari beliau bagaimana aparat kepolisian menerima atau memproses kasus-kasus seperti ini di Sumatera Barat. Silakan Pak Alfian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa Klesi FM. Jadi sebagai aparat Polri di bidang perempuan dan anak di Reskrim Polda Sumbar, dalam menangani perkara anak, kami pun bersinergi dengan instansi lain, Pak, termasuk dengan Dinas PPA TP2 Provinsi Sumatera Barat maupun PPA Kota Padang, dan juga dengan LSM seperti Nurani Perempuan dan lain-lainnya. Jadi, apabila ada masyarakat yang menjadi korban, apabila tidak tahu mekanisme pelaporannya, bisa didampingi oleh ada LSM maupun ada dari Dinas PPA Kota Padang yang dari kotanya maupun dari provinsi. Dan juga Pak, kami juga dalam melaksanakan upaya hukum, itu jelas dasar-dasarnya itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sudah direvisi jadi Undang-Undang 35 tahun 2014 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Dan juga tahun 2022 bentuk perhatian negara kepada kasus anak juga sudah terbit Undang-Undang TPKS, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Nomor 11 tahun 2022. Dan juga kalau dari segi tanggung jawabnya Pak, masalah kasus anak ini merupakan tanggung jawab kita bersama, yaitu negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan kita semua. Bagaimana kepedulian kita terhadap anak. Dan juga anak pun dari dini juga kita sampaikan bagaimana untuk mencegah supaya jangan terjadi kekerasan seksual. Di antaranya Pak, itu menjalin kerjasama yang baik dengan guru, yang kedua menjalin kerjasama yang baik dengan tetangga di lingkungan rumah, yang ketiga mengenali lingkungan bermain anak dan teman-temannya, yang keempat menjaga keterbukaan dengan anak. Setelah itu melakukan deteksi dini tanda-tanda apakah terjadi pelecehan seksual pada anak kita. Jadi untuk perkembangan zaman ini karena era global, anak-anak pun main HP harus kita awasi Pak, jangan sampai dia membuka hal-hal yang berbau pornografi. Jadi pada intinya kita harus intent terhadap anak-anak kita. Mungkin sementara itu Pak, nanti diskusi sambil berjalan akan kita diskusikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kasus yang dimasuk ke Polda ada Pak? Tahun ini misalnya yang sedang ditangani? Kalau tahun ini Pak yang masuk ke Polda ada 4 kasus, tapi yang menyangkut dengan anak
Yaitu masalah persetubuhan dan anak, ada satu kasus, yang tiga lagi masalah perempuan, yaitu ada KDRT maupun berzina. Tapi kalau Oke, untuk mengacu tahun 2022, Pak, seperti yang disampaikan tadi memang cukup banyak. Namun sambil oke. berjalan kita akan minimalisir, Pak. Baik Pak Alfian. Saya mau ke narasumber berikut. Pendengar Klesi dimanapun Anda berada, Anda bersama program Kata KJ yang membahas pelecehan seksual terhadap anak. Sekarang ke psikolog klinis Ibu Kuswardani Susari Putri MSc. Bagaimana Ibu memandang fenomena ganjil di zaman ganjil ini, Bu? Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Bahwa kalau kita melihat bagaimana fenomena kekerasan seksual ini, saya rasa ini sesuatu yang sangat miris ya Pak KJ ya. Apalagi saya baru 2 hari yang lalu juga sedang mendalami dan sebenarnya uh, menangani kasus hukumnya sudah ada di pihak kepolisian ya. Tetapi kasus yang berkaitan dengan masalah psikologis dan psikososial si korban ini menjadi tugas bersama dan alhamdulillahnya eh, korban ini umur 16 tahun dan 17 tahun perempuan dan kedua-duanya karena adanya kekerasan seksual ini ada satu kasus incest dan satunya adalah kekerasan berbasis gender karena online ya. Nah, ini betul tadi yang dikatakan narasumber terdahulu bahwa ternyata pada saat sekarang ini sumbernya dari media sosial. Ini sudah beberapa korban yang ternyata berkenalan melalui media sosial dan pada saat ini sedang berjalan 2 kasus nih Pak KJ. Dan ini alhamdulillahnya dari sisi Kementerian Sosial kedua anak ini dibina ya, dibina kemudian ditempatkan di kita ada panti sosial di PAUD itu Pak KJ. Ya, itu ada balai balai dinas sosial, balai regional Kementerian Sosial. Di sana kedua anak ini mendapat perlindungan dan kemudian akan akan menindaklanjuti proses kehamilannya sampai melahirkan dan kemudian kita akan upayakan untuk mendapatkan haknya kembali bersekolah dan menjalankan kehidupan selanjutnya Pak Gaji. Jadi mari kita sama-sama ini persoalan kita bersama dan ketika kemudian sudah terjadi ini menjadi apa semua ya tanggung jawab bersama dari berbagai pihak. Nah, itu saya pikir kemudian ke depannya deteksi dini, kemudian bagaimana memberikan pendidikan seksual ini menjadi penting, termasuk dari penguatan dari unsur keluarga. Karena kalau kita melihat kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan ini menjadi satu isu yang rumit sekali ya dari berbagai kekerasan yang terjadi. Itu Pak aja sementara. Bu, Ya. kan mereka adalah korban. Apakah mereka Ya. dibully oleh tetangga, oleh kawan-kawan, apalagi di sekolah? Ada nggak kasus macam itu? Oh, kalau kasus bully itu sudah banyak sekali ya. Kalau karena ini konteksnya adalah kasus kekerasan seksual pada anak, ini menjadi fenomena yang saya rasa juga meskipun kasusnya sudah tinggi, tapi saya yakin itu menjadi seperti fenomena gunung es juga ya, karena masih banyak. Di sisi lain kita bersyukur ada kesadaran untuk melaporkan. Di sisi lain saya yakin Pak KJ masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan terhadap anak maupun perempuan ini banyak kasus yang dihadapi. Nah, kalau untuk kasus bully itu tentu saja itu juga banyak terjadi di sekolah, kemudian di perguruan tinggi juga ada ternyata bully itu. Nah, ini yang menjadi hal yang bisa kita prihatinkan bersama ya. Itu Pak KJ. Jadi tampaknya kawan-kawannya yang tidak korban seksual tidak menaruh rasa simpati kepada Oke. korban. Ya, betul. Ada hal tersebut, kemudian jadi kenapa ini menjadi kasus kekerasan seksual itu menjadi rumit pada anak dan perempuan karena akibat dari itu salah satunya adalah stigma.
stigma itu tidak hanya dari keluarga, tetapi juga dari pertemanan, lingkungan, ya, bahwa dalam tanda kutip, maaf, ini anak sudah seperti kristal retak gitu ya. Jadi ada stigma demikian yang itu membuat si anak atau perempuan ini tentu saja tidak leluasa mendapatkan hak-haknya seperti yang kalau anak mendapatkan kembali sekolahnya. Dan ini ada kasus yang menarik di Solo. Nah, terjadi si anak ini tidak boleh sekolah di sekolah itu lagi gitu ya. Nah, ini tentu ada upaya yang mari kita akan lakukan pendekatan bersama dengan Dinas Pendidikan bagaimana upaya anak ini oke, kalau memang tidak bisa di sekolah di situ lagi, tetapi harus dong punya hak lagi dia melanjutkan sekolah, karena betul sekali setelah kejadian ini tentu saja stigma dari umum, dari masyarakat, dari teman sebaya itu menjadi momok bagi anak atau perempuan yang telah mengalami kejahatan seksual. Itu Pak Jadi Kaji. ini elemen kasih sayang di dalam kebudayaan kita ini kurang. Eh, barangkali Menghormati, perlu dipupuk kembali. Dipupuk kembali ya Pak perlu KJ. dipupuk kembali. Kasih Ya, sayang terhadap sesama, apalagi orang yang sedang menderita. empati ya Pak KJ ya, empati Ya. bersama bahwa apapun situasinya ini adalah bagian dari sanak saudara kita. Ya, meskipun itu bukan anak kandung, bukan saudara kandung, bukan saudara sesuku ya Pak KJ, tetapi kalau ini terjadi pada anak di sekitar kita, ya, ini rasanya mari kita empati bersama terhadap kasus ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, kejahatan seksual itu berdampak sangat rumit bagi anak dan perempuan. Ya. Baik Ibu. Saya mau ke Tarinda Hernawati, tetapi setelah pesan-pesan berikut ini. Sekejap saja.